Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang praktik coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari saya, Ibu Anggun Wahyu Meitasari dari SMK YPLP Perwira 2 Purbalingga. Saya Melini Dalastari dari SMK YPLP Perwira 2 Purbalingga. Saya Liswati Budi Nur Aini dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Melin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggun. Alhamdulillah sehat, Bu Anggun. Oh ya, sebelum kita mempraktekkan kegiatan coaching hari ini, saya sebagai pengamat akan bertanya ke Bu Melin selaku coach ya Bu, dan nanti Bu Lis selaku coach ya Bu Lis ya. Ya betul Bu. Iya. Seperti ini Bu Melin, saya akan mengajukan pertanyaan ke Bu Melin. Bagaimana sih Bu rubrik penilaian percakapan coaching Bu Melin untuk hari ini Bu? Oh iya, Bu Anggun. Jadi seperti ini, Bu Anggun. Saya ketika kegiatan coaching akan melaksanakannya dengan rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, seperti yang pertama, mendengar aktif. Lalu di mana bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching. Yang kedua, pertanyaan berbobot, di mana coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan informasi dari coaching. Yang ketiga, memberdayakan coaching, di mana coach membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Itu yang akan saya lakukan pada coaching hari ini, Bu Anggun. Oh iya, baik Bu Melin. Rubrik penilaian yang akan digunakan Bu Melin, saya tangkap itu ada 3 ya Bu. Yang pertama pendengar yang aktif, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga itu memberdayakan coaching. Seperti itu ya Bu? Iya betul Bu Anggun, seperti tadi yang sudah saya sebutkan di awal Bu Anggun, bahwa kompetensi coaching yang akan dikembangkan itu meliputi mendengar aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, yang ketiga memberdayakan coaching. Oke, baik Bu Melin. Selanjutnya ya Bu, kompetensi mana secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Melin Bu? Ya, dalam coaching nantinya bagian kompetensi yang secara spesifik saya ingin observasi yaitu mendengar aktif, di mana bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching. Yang kedua, pertanyaan berbobot, di mana coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Yang ketiga, memberdayakan coaching, di mana coach membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Jadi harapannya solusi itu didapatkan bukan dari saya sebagai coach, tapi dari menggali potensi yang ada pada coaching itu sendiri. Seperti itu Bu Anggun. Oke, baik Bu Melin. Lalu menurut Bu Melin, bagaimana sih Bu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Melin Bu? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan yaitu dapat melakukan coaching dengan kompetensi dan indikator. Coach sebagai pendengar aktif di mana bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching. Coach dapat memberikan pertanyaan berbobot, di mana coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Dan coach dapat memberdayakan coaching, di mana coach membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coaching
pada saat diminta saran berbagi pengalaman sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu Bu, kompetensi indikator ketercapaian yang ingin saya laksanakan pada kegiatan coaching pada hari ini. Lengkap sekali ya Bu Melin indikator ketercapaian yang ingin Bu Melin laksanakan ya Bu. Iya Bu Anggun. Oke, selanjutnya Bu Melin dan Bu Lis, saya persilakan untuk kegiatan coaching ya Bu. Terima kasih, monggo Bu Lis dan Bu Melin. Iya, terima kasih Bu Anggun. Ya, sama-sama Bu. Ya, selamat sore Bu Melin. Selamat sore Bu Liswati. Ya, seperti yang sudah kita janjikan kemarin ya Bu, kita mau ngobrol-ngobrol ya. Apa Iya Bu kabar Lis. nih Bu? Alhamdulillah baik Bu Liswati. Bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Melin ada waktu luangkah? Iya, iya Bu. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Bu Maaf, Liswati agak murung ini, tidak bersemangat kayak biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? begini Bu Melin, ada beberapa hal yang memang ingin saya bicarakan sama Bu Melin ya. Semoga saja Bu Melin bisa membantu saya. Oke, jadi menurut Bu Liswati apa yang bisa saya bantu nih Bu? Gini Bu, saya sebenarnya tuh pengen mendapatkan solusi atau mencari solusi dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa ini Bu Lis? Coba Bu Liswati ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Jadi seperti ini Bu, beberapa hari lalu ada kunjungan kelas mendadak dari kepala sekolah. Dan saat kunjungan itu saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Oh gitu. Bagaimana bisa itu Bu? Lalu apa yang membuat Bu Liswati mendapat teguran dari kepala sekolah? Gini Bu, jadi kepala sekolah itu memberi masukan tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati di kelas yang sedang saya ambil itu. Oh, Sepertinya beliau kesepakatan. itu tidak berkenan dengan kesepakatannya, gitu Bu. Oh gitu. Kesepakatan kelas yang bagaimana Bu? Apa Bu Liswati memberlakukan hukuman fisik kepada murid atau yang bagaimana? Sebenarnya bukan itu ya Bu, yang apa hukumannya yaitu berupa denda karena memang sudah kesepakatan jika memang ada yang melakukan pelanggaran itu membayar denda. Dendanya itu nanti saya masukkan ke kas kelas gitu Bu. Oh gitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah tersebut Bu? Ya, saya menyampaikan kepada beliau bahwa hal ini dilakukan itu sudah dengan kesepakatan kelas sebelumnya yang memang sudah dilakukan bersama-sama dengan kelas kita itu. Kemudian ketika ada pelanggaran ya mereka harus membayar denda. Itu Bu. Oh gitu. Jadi masalahnya seperti itu ya Bu. Kalau begitu saya tanya dulu, saya tanya Ibu dulu nggih. Selama ini apa yang Ibu Ya, lakukan? Bu. Ya, seperti yang sudah saya ceritakan Bu, dari usulan-usulan murid di kelas itu, jika memang murid telat, jadi kasusnya itu karena Oh iya. jika mengumpulkan tugas sampai batas waktu yang ditentukan, maka murid berkewajiban membayar denda dan denda tersebut dikumpulkan ke bendahara kelas sebagai uang kas. Kemudian digunakan untuk uang kas itu digunakan untuk kepentingan bersama satu kelas Bu. Oh gitu. Lalu kenapa Poliswati ini menggunakan denda sebagai alternatif jika ada murid yang tidak mengumpulkan tugas, tidak piket, dan lain-lain? Ya.
Kalau menurut saya adanya kesepakatan tentang pembayaran denda bagi murid yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu akan memberikan rasa jera. Sebenarnya saya jika denda berarti akan mengurangi uang jajan sehingga mereka akan berusaha dengan lebih giat lagi untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, Bu. Oh iya, sebenarnya sudah bagus ya Bu. Lalu bagaimana hasilnya Iya. saat Ibu melakukan sanksi tersebut? Seperti yang kita ketahui, keadaan ekonomi murid kan berbeda-beda Ibu. Oh iya juga ya Bu, betul juga ya Bu. Saya nggak terpikirkan sampai ke arah sana ya Bu. Iya, Ya, jadi sekarang apa rencana Bu Liswati ini untuk menyelesaikan masalah yang sedang Bu Lis hadapi? saya sih sudah terpikirkan untuk menemui beliau dan membicarakan ulang tentang hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi ya Bu ya. Iya, baik Bu Lis, langkah yang baik sekali Bu Lis. Lalu ada hal lain yang ingin dilakukan Bu Liswati? Ya, saya juga berencana meninjau kembali kesepakatan yang memang sudah dibuat kemarin itu. Ya, siapa tahu memang ada hal-hal kayak tadi ya Bu, tingkat ekonomi yang memang belum pas ya jika diterapkan di semuanya. Kemudian menggantinya misal nih dengan saya menyuruh anak untuk menyanyikan lagu nasional ya Bu ya. Menurut Bu Melin gimana itu ya Bu? Sehingga Iya, kan ketika memang disuruh nyanyi tidak terkesan lagi melakukan pungutan ya kepada murid. iya, itu bagus sekali rencana Bu Liswati. Saya berharap berhasil Ibu rencana Bu Liswati akan dilaksanakan tersebut. Amin amin. Amin ya Bu ya. Duh, udah lega Ya, nih Bu. Tadi sudah sebenarnya udah takut Bu mau mengambil langkah ini bener nggak ya, pas apa enggak ya, banyak pertimbangan. Tapi setelah ngobrol sama Bu Melin kok, oh iya ya, ternyata langkahnya bisa bisa saya tempuh ya. iya, Itu Bu. syukurlah. Ya, syukurlah ini. Lalu Bu Liswati ini ada komitmen apa komitmen yang akan dijaga ini untuk rencana Bu Liswati ini? Ya, komitmennya pastinya nanti dari murid-murid akan konsisten untuk melaksanakan keyakinan kelas dengan mereka memiliki tanggung jawab dan karakter-karakter yang memang sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu ya Bu ya. Iya, itu ide yang bagus sekali Bu Lis. Semoga dapat terselesaikan Ibu dan Bu Liswati dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi seperti itu Ibu. Iya, iya, betul betul Bu. Amin amin. Makasih Bu Melin ya, saya udah lega. Pokoknya nanti saya bisa menjadi guru yang memberikan teladan bagi murid-murid ya Bu. Ya. Amin, amin. Sama-sama Bu Liswati. Sudah selesai nggih Bu Melin dan Bu Lis untuk Iya, coachingnya sudah ya. Bu Ya Bu. Anggun. Iya. Ya, ya. Saya selaku pengamat, saya sudah mengamati percakapan coachingnya Bu Melin dengan Bu Liswati. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Bu, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. dan hasilnya sangat baik menurut saya Bu. Eh, Selanjutnya ada sesuatu yang akan saya tanyakan ke Bu Melin dari hasil coaching tadi ya Bu. Eh, Apa sih Bu indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Bu Melin? Oh iya Bu Anggun, terima kasih atas penilaiannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bu Anggun terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan pada saat coaching itu ada tiga Bu. Yang pertama mendengar aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, yang ketiga memberdayakan coaching. Seperti itu Bu Anggun. Oke, baik Bu Melin. Memang seperti itu tadi ya yang saya lihat dan saya catat ya Bu, butir-butir indikator
yang saya amati dan saya catat Bu dari hasil coaching yang dilakukan oleh Bu Melin seperti itu dengan Bulis. Selanjutnya Bu, berdasarkan hasil observasi dari percakapan coaching yang sudah dilakukan, dapat saya sampaikan beberapa hal Bu. Sebagai coach ya, sebagai coach yang mendengar yang aktif, di mana bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coach ya Bu. Coach dapat memberikan pertanyaan berbobot. Tadi Bu Melin sudah memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu, selaku coach ya Bu. Iya, Bu Selalu Anggun. mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan, dan coach dapat memberdayakan coach di mana coach membantu membuat rencana aksi yang spesifik tadi yang dilakukan oleh Bu Melin ya Bu. Dan juga mendorong ide dari coach pada saat diminta saran sebagai pengalaman sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah diajukan Bu Melin untuk Bulis tadi, serta memaksimalkan potensi yang ada ya Bu. Iya, Bu Anggun. Ya, selanjutnya jadi dapat disimpulkan ya Bu bahwa indikator-indikator yang dikembangkan sudah nampak dalam kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Melin dan Bu Liswati tadi Bu. Iya, Bu Anggun. Selanjutnya Bu Melin, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Melin berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan Bu? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu mengatur intonasi berbicara ketika coaching dan selalu dalam kondisi kehadiran penuh dalam kegiatan coaching ini Bu Anggun. Lalu dapat mengontrol emosi dan selalu bersabar dalam mendengarkan coaching, karena tadi saat Bu Liswati bercerita saya pengennya selalu nimbrung dalam percakapan yang boleh sampaikan. Nah, seperti itu Bu Anggun. Iya, betul sekali Bu Melin. Memang kita selaku coach itu memang harus selalu bersabar dan selalu harus menjadi pendengar yang aktif ya Bu. Jangan ikut nimbrung lah ya Bu yang tadi dibilang Bu Melin tadi. Iya, Sepertinya jadi intinya kita harus bersabar lah Bu, mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh coach ya Bu. iya Bu Serta Anggun. selalu fokus terhadap coach seperti itu ya Bu Melin. Iya, betul Bu Anggun. Nah, semua yang disampaikan Bu Melin terkait kompetensi lanjutan yang bisa dikembangkan dari kegiatan coaching barusan sudah bagus Bu Melin. Terima kasih Bu Melin dengan Bu Liswati atas kegiatan coaching pada hari ini yang sudah berjalan dengan baik sekali Bu. Iya Bu Anggun, terima kasih kembali Bu Sama-sama, Bu. Anggun. Ya, semoga kita bisa bertemu di lain kegiatan ya Bu, di tugas selanjutnya ya Bu. Iya Bu Anggun. Ya. Terima kasih Bu Melin, Bu Lis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.